bekal amal solehnya di hadapan Allah, dia seperti al-qabru raudhatum min riyadil jannah. Kuburnya bagian dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ditemanilah oleh amalnya yang baik sampai hari kiamat. Amalnya yang baik berbau yang sangat semerbak, berbau wangi. Lalu ditanya oleh penghuni kubur yang mendapat nikmat itu, apa katanya? Man anta, siapa engkau? Ana a'malukas soleh fid dunya, aku adalah amal solehmu waktu di dunia. Ditemanilah sampai hari kiamat. Lalu kata para malaikat, naumatal aras, tidurlah engkau seperti tidurnya pengantin. Pak, bagaimana kalau tidurnya pengantin? Indah kan Pak? Indah. Suaminya bilang, istrinya bilang, mas subuh cepat betul mas ya? Iya sayang, cepat betul subuh. Karena saking indahnya pengantin. Seperti itulah orang yang bawa iman, bawa bekal amal solehnya, bawa bekal kebaikan-kebaikan yang ditanam selama hidup di dunia ini. Nanti para malaikat akan berkata, naumatal aras, tidurlah engkau seperti tidurnya pengantin, mendapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga ada orang yang mendapat azab siksaan di alam barzah, di alam kuburnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai hari kiamat itu Pak, nunggunya bisa ribuan tahun, ratusan tahun, bisa jadi sampai hari kiamat diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau tidak bawa bekal iman di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang ketiga kata Nabi, orang yang mampu memakmurkan masjid, Allah akan angkat, Allah akan hilangkan azab kuburnya selama hidup di dunia. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang keempat, orang yang mampu memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa ta'ala, yamurru 'alas sirat kalbarkil khotifi, menyeberangi jembatan sirat seperti petir yang menyambar. Allahu Akbar. Jangankan orang Pak, malaikat pun heran sama orang ini. Orang yang lain semuanya bergelantungan, orang yang lain semua lari di jembatan sirat, orang yang lain ada yang merangkak, ada yang seperti jalannya onta, ada yang seperti terbangnya burung. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini orang yamurru 'alas sirat kalbarkil khotifi, menyeberangi jembatan sirat seperti petir yang menyambar. Allahu Akbar. Jadi hebat sekali Pak ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang itu akan bermacam-macam ketika melewati jembatan Siratal Mustaqim. Dalam sebuah riwayat, sirat itu kecilnya seperti rambut dibelah 7, tajamnya lebih tajam dari mata pedang. Kecilnya seperti rambut dibelah 7, tajamnya lebih tajam dari mata pedang. Jadi Pak, bukan satu sirat itu beramai-ramai, bukan. Satu sirat satu orang, satu sirat satu orang, sesuai dengan amalnya waktu hidup di dunia. Jadi Pak, kata Nabi, banyak di antara umatku yang melewati jembatan sirat, tubuh mereka semuanya gosong. Kata Nabi, banyak di antara umatku ketika melewati jembatan Siratal Mustaqim, tubuhnya gosong. Allahu Akbar. Di bawahnya itu Pak, api neraka jahanam. Jembatan sirat memanjang, sangat panjang, luar biasa. Di bawahnya api neraka jahanam. Hawa api yang paling panas, kata Nabi, bukan merah tapi hitam, gelap Pak, yang paling panas. Hawa api neraka yang paling panas itu, kata Nabi, warnanya hitam. Di bawahnya itu api neraka jahanam.
kemudian orang lewat di jembatan Siratal Mustaqim, berada dalam penderitaan ujian yang sangat luar biasa. Bagaimana Pak kalau kondisi kita bergelantungan Pak, misalnya 100 meter atau 200 meter, kita rasakan bagaimana saat bergelantungan. Ini perjalanan yang sangat panjang luar biasa. Kita melewati jembatan Siratal Mustaqim, sementara di bawahnya adalah api neraka jahanam yang bisa membinasakan, bisa menghanguskan. Tapi ada orang yang melewati jembatan Siratal Mustaqim seperti petir yang menyambar. Siapakah dia? Orang yang mampu memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mampu menggantungkan hatinya untuk dapat menghidupkan solat fardu di masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang keempat Pak. Kemudian yang kelima, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadkhuluhul jannata bila hisabin wala azabin. Masuk surga tanpa dihisab dan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, orang yang mampu memakmurkan masjid Allah akan yadkhuluhul jannata bila hisabin wala azabin. Masuk surga tanpa dihisab dan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 5 poin yang singkat ini yang dapat saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Yang pertama tadi Pak, Allah hindarkan fakir selama hidup di dunia. Yang kedua, diberikan catatan amalnya dengan tangan kanannya. Yang ketiga, Allah hilangkan azab kuburnya. Yang keempat, menyeberangi jembatan Sirat seperti petir yang menyambar. Yang kelima, masuk surga dan tanpa disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat, terutama untuk diri Al-Fakir dan umumnya untuk para jamaah semuanya. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan dengan memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala, iman kita tambah kuat, tambah istiqomah, diberikan kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.